Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan merekomendasi yaitu peralatan untuk teman-teman untuk persiapan buka cukur rambut ya. Untuk pemula persiapan mesin berapa aja dan jumlahnya berapa gitu ya. Yang pertama beli mesin murah aja bro, harga 300.000, 250, 2.500 atau apa. Terus gini, saya sarankan untuk beli produk baru. Kemarin saya beli produk baru. Produk baru maksudnya Keme pengeluaran baru. Biasanya kalau Keme mengeluarkan yang baru itu bagus, tapi setelah 1 tahun atau 2 tahun lagi kamu beli belum tentu bagus. Untuk pengalaman saya seperti itu. Pengeluaran baru dulu saya beli 2.600 ya, yang pengeluaran pertama baru-baru launching keluar saya beli enak, dan kedua setelah selang 1,5 tahun saya beli ternyata nggak enak gitu ya. Terus ini saya beli Keme 1926 ini. Untuk belian pertama enak, tapi untuk pembelian yang kedua nggak enak gitu bro, cepet panas. Tapi sebenarnya cepet panas kalau durasi kamu 5 menit 4 menit sih nggak cepet panas ya, tapi kalau kamu durasinya 15 menit satu kali potong ya memang cepet panas mesin ini. Jadi akhirnya panas walaupun nggak cepet panas. Mesin itu kekuatannya kelihatannya kalau menurut saya 5 menit ya. Jadi saran saya tidak menyarankan untuk beli mesin ini 1926, tidak. Saya menyarankan untuk beli mesin Keme yang pengeluaran baru. Cari saja di Shopee lah kalau tidak ada di kota kamu. Ketik aja Keme pengeluaran baru gitu. Cari yang terbaru gitu, yang belum beberapa terjual. Kalau memang kamu punya agak budget agak banyak dikit ya, misalnya 600, beli Lumi ya, itu merek terbaru, mungkin tajam tapi agak berat ya mungkin, tapi saya belum beli ya, alat udah banyak. Beli juga Mospro alias genek gunane gitu, mubazir. Nah, kalau orang muslim bilangnya mubazir. Nah, kalau untuk trimmer, saya sarankan juga beli yang baru kalau ada. Maksudnya yang pengeluaran baru, bukan yang baru. Ini beli baru juga pengeluaran kemarin saya beli 1949 enak, tapi yang setelah selang 1 tahun saya beli lagi, itu keluaran yang akhir nggak enak gitu. Jadi untuk pemula beli clipper, terus ini trimmer ya. Tapi ini untuk pemula sangat sulit menggabungkan antara trimmer dan nol, ini sangat sulit ya, membuat gradasinya. Mungkin ya tipis nol dulu lah, jangan pakai trimmer dulu. Trimmer hanya buat bikin pola, merapikan sini, buat untuk garis line agar bisa untuk ngeriknya itu gampang gitu ya. Terus beli yang ini mungkin sekitar 300, 250 ya, 500. Persiapkan uang 1,5 juta lah gaji kamu. Nah ini oke. Ini kuasnya ini dan juga ini sikatnya ini udah lama banget. Atau enggak beli gini, beli di Shopee paket murah, beli paket, 1 paket untuk buka pangkas rambut itu udah plus sak kep-kepnya itu. Nanti kalau kamu misalnya kurang nyaman dengan paketan mesin itu, bisa kamu sambil berjalan sambil buka pangkas rambut, syukur, terus merasa kok nggak enak, coba mesin lain. Atau kamu punya temen cukur rambut, kamu bisa main silaturahmi, datangi tempatnya, mesin yang paling enak itu paling apa. Biasanya pengalaman orang lain itu jauh lebih baik daripada pengalaman kamu sendiri yang baru pemula, biasanya seperti itu. Tapi nggak mungkin awakmu yang jaluk belajar apa tonggo dewe, misal sebelah potong rambut terus marang kamu dolan, kan nggak mungkin. Jadi cari yang jauh saja, mungkin jauh beda kecamatan ya, jangan satu kecamatan itu saingan kamu terus kamu dolani, nanti dia sepi kamu rame, nah bagaimana. Tapi nggak bisa seperti itu. Pangkas rambut itu rezekinya masing-masing ya gitu.
Itu untuk persiapan mesin ya, untuk persiapan mesin. Oke, untuk persiapan tempatnya, tempat kalau salah ya salah, tempat harus yang strategis. Kalau kamu hanya buat sampingan di rumah ya buka di teras, gak apa-apa. Seperti saya dulu buka di teras. Tapi siangnya saya meroyek karena pangkas rambut ini gak cukup. Mungkin kalau kamu sekarang mau keluar dari pabrik, yang kamu bekerja pabrik, mungkin menurut saya itu salah. Karena usaha cukur di kampung itu masih dianggap sebelah mata gitu. Nggak tahu ya, pokoknya mereka untuk pangkas rambut 10.000 itu sangatlah eman sekali. Kalau mentalnya mental miskin ya, yang mental miskin tuh 10.000 mahal. Tapi kalau yang mental kaya 10.000 itu murah gitu ya. Tapi kebanyakan mental miskin 10.000 larangnya. Nah, terkadang saya 8.000, terkadang ya 10.000 sekarang, tergantung ini lama dan cepatnya gitu ya. Jadi jangan tinggalkan dulu pekerjaan kamu. Terkadang juga ada yang merasa jenuh di pabrik karena misalnya di pabrik itu pegang baut, bagian yang masang baut ya masang baut terus. Kalau bagian yang masang on off ya on off terus. Kalau di pabrik misalnya motor ya, itu ya bagian ngelas ya ngelas terus, bel ya bel terus, pasang spion terus gitu. Jadi di pabrik itu titik jenuh ada, terus akhirnya buka cukur. Ternyata untuk cukur dikira menjanjikan, ternyata juga nggak cukup. Satu hari 10 kepala 100.000, sedangkan di pabrik UMR Jawa Timur 4.600.000. Enakan di pabrik kan nggak ada mengenal sepi dan ramai, bisa konsisten 4.600.000 konsisten. Sedangkan cukur rambut ya terkadang 100.000, terkadang 90.000, terkadang 50.000, nggak konsisten. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke pabrik lagi setelah dipanggil sama si pabrik lagi. Ya nggak apa-apa sih menurut saya. Jalan kita berbeda masing-masing. Ini menyindir ya karyawan saya, katanya kemarin yang pernah bikin video di sawah itu ya memang menyindir pabrik saya. Dia bilang katanya dia kan di sini kan dapat 150 dan bagi hasil sama saya biasanya kalau 150 saya 60.000 dan dia 90.000. Terkadang kalau satu malam, dia bukan hanya malam, hanya dapat 6 kepala itu tak ambil 20.000, dia 40.000 kan nggak enak kan. Saya ambil sedikit, kadang dapat 50.000 tak kasih 40, saya ambil 10 saja, seperti itu. Atau saya bisa mencari rezeki yang lain sendiri. Nah, kalau sudah merasa cukur rambut ini nggak cukup ya silakan ke pabrik lagi, nggak apa-apa. Memang cukur rambut seperti ini. Kalau untuk bagi saya ya cukur rambut ini udah lumayan karena tempat saya alhamdulillah strategis. Saya udah punya 2 cabang. Saya satu hari bisa motong 14 kepala, 15 kepala, kadang 20, kalau ramai 25 itu. Dan dapat setoran dari si 3 karyawan ya. Jadi ya alhamdulillah misalnya 20-an ya 60.000. Jadi total pokoknya di atas 200 lah. Satu hari itu cukup buat ngasih anak istri, untuk nafkahi anak istri itu cukup alhamdulillah. 225.000 itu kebutuhan di kampung itu sudah sangatlah longgar, sangatlah cukup. Karena kan kita beras nggak usah beli ya, terutama yang paling utama itu kita beras hasil dari panen dari sawah, kita seleb nih, terus buat makan kita tinggal beli berambang, lombok, itu aja ya. Nah, setelah itu apalagi ya, terkadang saya baca komen yang baru pemula buka dapat 10 kepala itu gimana udah
udah gimana. Memang pangkas rambut ya nggak begitu menjanjikan sih kalau hanya pangkas rambut saja. Makanya saya saja masih bikin channel, masih ngingu sapi, masih garap sawah, masih bikin channel sapi juga. Itu sebenarnya untuk uang tambah-tambahan biar kita tidak lubang-lubang seperti itu. Ya cukup kalau untuk diri sendiri, tapi kalau kita hidup keinginannya banyak, ya akhirnya pendapatan yang cukup satu hari 200-300 ribu itu menjadi kurang karena kita terlalu berharap yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kebutuhan kita sebenarnya hanya 100 ribu per hari udah cukup buat anak, istri, dan kebutuhan sendiri buat beli bensin, buat beli rokok ya, kebutuhan cukur, kadang silet juga, kadang tisu ya, bayar listrik itu udah cukup sebenarnya 100 ribu. Kita bisa menyisihkan 150, kadang 200 kalau ramai ya, bisa menabung dan investasi. Tapi terkadang keinginan kita terlalu besar, kita pengennya beli ini beli itu yang belum tercapai. Mungkin ada halnya pengen beli rumah, pengen beli mobil. Hal-hal itu di luar nalar yang tidak bisa kita kontrol, akhirnya hidup kita bisa minus. Padahal kalau kita bisa bersyukur, rumah udah ada, yang udah santai aja. Kalau ada uang, ada rezeki, kita bisa mengumpulkan beli rumah lagi ya beli rumah lagi. Kalau ada uang lebih 500 juta untuk beli mobil expander ya nggak apa-apa, kan uangnya lebih 500 juta belikan expander second atau gimana 250 atau baru, nggak tahu ya saya harga mobil. Ya itu namanya hidup penerimaan. Kalau memang rezeki kita kan udah ditakar, sudah ditakar. Kalau misalnya samping-samping kamu, sebelah kamu ada tukang cukur lagi dan itu mengurangi takaran rezeki kamu, itu biasanya Allah tidak akan mengurangi takaran rezeki kamu. Kamu padahal sudah merasa sepi biasanya, karena dulu saya nggak ada saingan, sekarang saya udah ada saingan, ada orang lain yang buka cukur rambut. Itu biasanya kamu merasa tersaingi ya, merasa berkurang rezekimu, padahal sebenarnya tidak berkurang, sebenarnya tidak. Dan walaupun itu ternyata terjadi berkurang, benar-benar berkurang, itu berarti kamu harus bisa bagaimana Allah itu menciptakan rezeki, memberi kamu rezeki dengan takaran yang utuh, yang tidak berkurang itu dengan usaha lain. Mungkin kamu yang biasanya sakit nggak sakit karena sehat juga adalah rezeki ya. Mungkin yang kamu biasanya kurang bahagia tambah bahagia, terus mungkin kamu nggak kekurangan makan, itu rezeki yang lain. Akhirnya kamu tetap takaran rezeki seperti itu, tapi kamu merasa berkurang rezeki kamu biasanya, atau enggak kamu malah bisa usaha yang lain yang lebih mantep gitu. Kan gini saran saya teman-teman, kalau misalnya cukur kamu udah lama ya, 2 tahun 3 tahun dan kamu nggak berkembang, nggak berani ambil karyawan, dan semakin sepi semakin banyak saingan, itu menurut saya lebih baik ya cari pekerjaan lain kalau memang udah nggak cukup untuk kebutuhan keluarga, anak istri ya. Cari aja pekerjaan lain atau usaha lain, misalnya apalah yang lain yang bisa kamu kreatifkan. Kalau untuk saya, karena saya sudah modal, sudah bikin tempat ini, sudah sewa tempat ini, sudah bikin sebagus mungkin. Dulu nggak plafon, sekarang yang atas saya plafon. Dulu yang sampingnya background nggak cat-catan, sekarang saya sudah cat yang lebih bagus. Ini tujuannya agar penonton juga bisa lebih menikmati suasana cukur saya, dan lampunya juga saya kasih banyak. Terus untuk upload video ya, itu biar teman-teman nyaman gitu melihatnya, backgroundnya kan bagus. Kalau dulu kan
catnya kadang ketrembel, terus catnya itu nggak rata, terus masih gedek, atas belum plafon, sawang-sawang masih banyak gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah terbentuk seperti ini. Yo matur suwun kepada teman-teman, dan ini murah kok. Saya modif hanya habis 7 juta ini, kecil sekecil ini murah, cuman 7 juta. Kira-kira seperti itu ya bro ya, untuk bagaimana ini buka pangkas rambut untuk pemula. Banyak yang bikin tempat cukur tapi banyak yang gulung tikar, banyak pengangguran ya, nggak mudah. Kalau benar-benar cukup, kamu harus bisa mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, teman sebanyak-banyaknya. Cukur rambut itu ilmunya banyak, nggak hanya bisa cukur saja. Kamu kalau nyukur nggak ajak ngobrol, nggak tanya, pokoknya kamu kurang ramah dan kurang sabar tuh, cukur rambut juga kurang ada ngehnya gitu. Nah, tempat strategi juga mempengaruhi ya. Kalau di tempat saya ini dekat jalan, dekat supermarket, dekat pasar, pokoknya menurut saya sendiri strategis lah, bukan dekat rumah. Yang bertahan di teras, biasanya di teras itu nggak bertahan lama, 1 tahun 2 tahun, seperti milik saya itu di Mojodelik. Kadang motong hanya dapat 2 kepala, 1 kepala, 5 kepala, seperti itu. Sepi sekarang udah. Sekarang saya lebih fokus di sini saja. Oke. Di kampung suasananya juga seperti ini. Jadi tidak hanya mengandalkan cukur rambut saja. Yo kadang ngarit, yo garap sawah. Oke, sawahnya ditanduri pari ning ngunduh dipangan. Karek nukokno lawuhe, seperti itu, bro. Oke ya bro, matur suwun dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.